selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, nama saya Arna. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu tema terkait pelayanan publik yang berbasis digital. Oke, pada kesempatan hari ini juga kita kedatangan pemateri nih. Mungkin saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Pak Widi. Selamat pagi Pak Widi. Pagi semua. Selanjutnya ada Pak Andreas. Selamat pagi Pak Andreas. Selamat pagi semuanya. Selanjutnya ada Pak Hafiz. Selamat pagi Pak Hafiz. Selamat pagi semua. Oke teman-teman, biar kita nggak kaku ya, karena kita budaya Melayu itu dimulai dengan pantun. Baik, saya akan memulai acara pada pagi hari ini dengan pantun juga. Pagi yang cerah meminum kopi panas, buka aplikasi saldo pun jelas. Karena tema pada pagi hari ini terkait pelayanan digitalisasi. Baiklah, sebelum kita mengupas terkait materi ini, sebelumnya kita lihat video yang berikut ini. Perbankan yang dulunya menggunakan metode konvensional saat ini mau tidak mau bertransformasi menjadi digital banking. Untuk dapat mengimbangi perkembangan teknologi pada digital banking, maka kita juga harus beradaptasi dan perlu menyiapkan beberapa hal, antara lain digital talent. Melalui kelas ini, saya berharap semua menjadi lebih siap untuk beradaptasi pada perubahan terkait perkembangan teknologi di dunia perbankan yang saat ini sudah masuk dalam era digital banking. Nah, sekarang saya bertanya dulu ke Pak Widi. Pada zaman yang sekarang ini kan urusan serba digital ya Pak ya. Nah, urusan perbankan itu juga itu mulai berubah. Nah, kali ini karena info yang kita terima itu perbankan katanya praktis, katanya cepat, dan jadi layanan masa depan keuangan. Gimana nih komentar Bapak? Ya, terima kasih Bu Arna. Betul sekali. Memang pada saat sekarang ini kita di dunia perbankan sudah mulai melakukan transformasi besar-besaran. Terlihat bukan hanya di kami, kebetulan saya memimpin di salah satu departemen IT di salah satu bank digital di Indonesia. Tapi saya melihat memang dari bank konvensional sendiri hari ini sudah mulai ikut ke dalam fenomena ini. Jadi layanan-layanan yang dilakukan seperti pembukaan rekening itu semua sudah jauh berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin kita masih datang ke kantor fisik. Kalau sekarang itu kebetulan di saya ini kan bank digital yang memang sama sekali tidak ada kantor fisiknya, Ibu. Nah, itu betul-betul semua layanan itu digital. Mulai dari pembukaan rekening sampai dengan penerbitan kartu, kita tidak ada lagi. Semua customer service kita itu betul-betul sudah digital. Oh, betul sekali berarti Pak ya. Berarti kalau setahu saya dulu kita membuka buku rekening itu mesti ke kantornya. Betul. Terus harus bawa segala macam persyaratan. Iya. Terus mesti ngantrinya panjang. Dan mungkin sekarang udah mulai mengikuti zaman, mungkin sekarang Iya. udah mulai mengikuti era zaman ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Karena begini, memang waktu itu kan ya jadi salah satu hal yang paling utama dalam pelayanan ya, Bu. Betul. Ketika kita harus mengantri, ketika kita harus datang ke kantor fisik, itu mungkin betul-betul menyita waktu seperti itu. Sementara hal yang ingin kita dapatkan itu sebenarnya bisa didapatkan dengan mudah. Nah, itulah kenapa kita tawarkan solusi digital, solusi transformasi ini yang betul-betul menyeluruh. Tidak ada lagi layanan fisik, jadi orang di rumah saja membuka rekening dalam waktu 5 menit itu sudah jadi rekeningnya. Dan itu pun ya ini kita berbicara bukan kalau saya karena saya di dunia teknologi, jadi saya melihat ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
Mungkin seperti itu. Oke, jadi sekarang kami tanya komentar Pak Andreas terkait digitalisasi ini. Baik, terima kasih Mbak Arna. Memang kalau kita bicarakan terkait dengan perbankan digital sebagaimana disampaikan oleh Pak Widi tadi, memang benar. Saat ini kita juga tidak bisa menolak kemajuan zaman ini. Namun memang satu sisi ini bagaikan pisau bermata dua ya. Artinya membawa kebaikan iya, dan juga bisa berdampak buruk juga iya. Karena memang literasi keuangan harus dikuatkan di masyarakat. Karena bicara dengan tentang pemahaman perbankan digital, memang semuanya serba dimudahkan ini. Membuka rekening pun hanya dengan KTP dipoto lalu bisa jadi. Tak perlu pergi ke bank, hanya dengan baju tidur di rumah sudah bisa buka rekening. Namun di satu sisi juga literasi keuangan masyarakat harus dikuatkan. Bagaimana mereka menggunakan aplikasi digital secara bijak. Menjaga aplikasinya di dalam handphone mereka itu dengan baik juga. Karena kita bukan bilang bahwasannya ini juga berbahaya, tidak. Tapi memang ada penipuan-penipuan atau scamming. Nah, itu kan akan juga mendera kepada masyarakat apabila mereka tidak bijak dalam berteknologi, maka ini juga bisa berdampak negatif kepada masyarakat. Mereka bisa saja kehilangan uang mereka, padahal mereka tidak menggunakannya. Kenapa? Mungkin akun mereka bisa diunduh atau bisa dihack oleh orang lain. Jadi literasi keuangan yang harus dikuatkan di lingkungan masyarakat ya, seperti itu. Iya, mungkin saya menambahkan ya Pak Andres, ya Bu. Memang tidak dipungkiri kemajuan teknologi pasti ada celah-celah keamanan. Seperti yang Pak Andres sampaikan tadi, literasi dari sisi keuangan itu perlu ditingkatkan. Karena apa? Awareness itu harus betul-betul dipahami oleh masyarakat, Pak. Karena ketika kita merubah pola, suatu pola itu bukan berarti semuanya itu langsung berubah seperti itu. Jadi ada resistensi-resistensi tertentu, salah satunya ya dalam dunia digitalisasi ini mungkin ada beberapa tips yang sedikit bisa saya sampaikan terkait dengan transaksi digital ini, yaitu tadi masalah penggunaan jaringan saja itu bisa jadi celah seperti itu. Nah, kita sering nih biasanya di kafe-kafe saat kita mau melakukan transaksi itu agak dihindari ketika kita harus menggunakan wifi publik seperti itu. Karena di situ juga ada celah keamanannya. Jadi bukan hanya dari sistem yang ada di dunia perbankan itu sendiri, tapi lebih tepatnya ini semua ekosistem. Jadi betul yang Pak Andreas tadi sampaikan terkait dengan edukasinya, masalah keuangan digital ini juga harus difahami seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi betul ya yang disampaikan tadi dari segi keamanan, ya kita sebagai pengguna layanan itu memang harus betul-betul menjaga ya Pak ya. Baik, karena tadi disinggung terkait jaringan, nanti kita juga akan meminta persepsi terkait jaringan yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha kita yang berada di pinggiran, mungkin karena terkait jaringan atau segala macam tantangan-tantangan yang ada di pulau-pulau terluar. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih tanya dulu ke Pak Hafid, karena Pak Hafid juga ini pengguna layanan sebagai pengusaha. Mungkin ada gambaran-gambaran Pak gimana layanan digital ini mempermudah usaha Bapak. Baik, Silakan. terima kasih Mbak Arna kesempatannya. Pak Widi, Pak Andreas, Ya, mungkin Pak. Pagi, Pak. saya dari pelaku usaha, sudut pandang pelaku usaha yang mana usaha kami ini beroperasi di, kita katakan di tempat-tempat pelosok, Bintan, Lingga, yang mana kondisi geografisnya yang mungkin berjarak terpisah pulau, yang mana jaringannya pun terkendala. Nah, saya sebagai pengusaha tertarik sebenarnya apa yang Bapak-Bapak sampaikan untuk pemanfaatan digital perbankan ini, dan saya rasa jika ini dapat kami aplikasi untuk kepentingan kami, ini akan menjadi keuntungan bagi kami dari efektivitas waktu, biaya mungkin.
Nah, saya ada kendala yang di pikiran saya ini, apakah jaringan itu dengan inovasi yang Bapak-Bapak sampaikan tadi terhadap security karena jaringan itu terlalu jauh, dan bagaimana itu untuk keamanan cash flow dari keuangan kami? Mungkin butuh tanggapan dari Bapak-Bapak. Terima kasih. Mungkin Baik, Pak. Pak Widi dulu ya Pak Iya. ya. Silakan Pak. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Hafid tadi. Kalau dilihat dari ininya Pak, karena Bapak ini kan pengusaha Pak, jadi memang kita membagi dua segmen Pak. Jadi di layanan digital kita ada segmentasi yang personal untuk masyarakat, yang individu, yang betul-betul hanya dia aja yang menggunakan. Tapi kalau untuk Bapak ini karena Bapak pelaku usaha, di sini kita juga menyediakan layanan digital khusus untuk bisnis Pak. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi yang pasti dari sisi keamanannya itu lebih tinggi karena kita betul-betul menjaga itu. Mulai dari sisi jaringan, ini tidak lebih personal. Kalau personal kan betul-betul jaringan yang digunakan jaringan pribadi nih Pak. Tapi kalau ke arah bisnis kan tidak mungkin Bapak yang langsung mengelola. Pasti kan Bapak juga punya divisi-divisi terkait dengan keuangan yang menangani masalah cash flow keuangan Bapak seperti itu. Tapi ini sudah kita pastikan Pak, dari sisi clustering jaringannya itu sudah betul-betul kita perhatikan Pak. Mungkin kalau untuk keamanannya saya rasa Bapak tidak perlu meragukan lagi. Mungkin Baik. seperti itu. Mungkin Pak Andreas ada tambahan? Ya, kalau dari saya, mungkin Pak Hafid sebenarnya tidak perlu ragu penggunaan aplikasi ataupun perbankan digital ini. Memang yang Bapak sampaikan tadi itu pasti memudahkan dari segi waktu dan juga dari sisi jarak dan sebagainya. Bapak nggak perlu lagi datang ke perbankan, membawa buku rekening ataupun membawa cek dan sebagainya. Namun di satu sisi saya ingin menambahkan, memang kalau yang disampaikan oleh Pak Widi tadi adalah bagaimana ada pelayanan bisnis, tapi juga Bapak harus memahamkan penggunaan aplikasi ini. Artinya jangan sampai kemudahan ini juga Bapak mudahkan dalam memberikan security ataupun passwordnya kepada staf Bapak. Itu harus Bapak jaga. Jangan sampai nanti kemudahan malah membuat Bapak tekor, rugi gara-gara apa? Manipulasi yang dilakukan oleh staf-staf Bapak. Itu juga yang harus Bapak jaga, bukan hanya security dari sisi jaringan, tapi security dari sisi otorisasinya. Cukup Bapak yang memegang security-nya atau password-nya, jangan terlalu mudah diberikan kepada staf yang tidak Bapak percaya. Itu juga salah satu hal yang harus Bapak jaga. Mungkin saya menambahkan dari Pak Andreas, memang tidak ada yang salah dari yang Pak Andreas sampaikan. Tapi itu tadi Pak, karena segmentasinya berbeda, jadi ketika layanan ini khusus untuk bisnis, itu juga berbeda Pak. Jadi kalau untuk yang bisnis itu, dia tidak otorisasi di satu akun saja. Jadi ada pembagian otorisasi seperti itu. Mungkin manajer accountingnya tersendiri, Pak Hafid sebagai ownernya juga tersendiri. Jadi di situ pun ada tingkatan-tingkatan otorisasi yang ketika ini butuh otorisasi Pak Hafid sebagai owner, itu juga akan dilakukan. Seperti misalnya permintaan persetujuan Pak Hafid sebelum pengeluaran biaya dana seperti itu kan. Nah, jadi memang berbeda. Artinya gini Pak, memang satu sisi karena tidak banyaknya jumlah sumber daya terkadang, dan juga kemampuan owner ini kan tidak semuanya merata bisa menggunakan aplikasi. Itu yang kita pandang itu. Nah, kadang yang menjadi masalah terlalu percaya. Tadi apa? Memang bank secara security sudah menjaga ini, ada fasenya. Tapi tidak semua pengusaha kita punya latar belakang pendidikan yang baik gitu Pak. Sehingga memang itu menjadi pesan kita dari sisi saya sebagai pengamat. Kadang mereka merasa aman, secure, dia lupa gitu. Semua sampai ke otorisasi diberikan kepada satu orang. Padahal dalam sistem informasi akuntansi, otorisasi itu memang harus dijaga. Bank sudah menjaga, personal harus menjaga. Jangan sampai bank menyiapkan fase-fase pengusahanya yang ternyata memberikan satu orang saja yang itunya.
Mungkin Iya. seperti itu mungkin Iya. Berarti tambahan saya dari menangkap kita. tadi penjelasan dari bapak-bapak ini, mungkin untuk pelaku usaha, jadi pelaku usaha itu berarti tidak menggunakan, bukan semata-mata seperti yang seperti kita gunakan seperti biasa ya Pak ya. Betul. Pak ya, seperti kayak mungkin m-banking Iya. kita mungkin sama satu orang kita selesai. Tapi kalau mungkin untuk bagi pelaku-pelaku usaha mungkin kan menggunakan autentifikasi berarti ya Iya. Pak ya. Nah, mungkin kami meminta saran. Sebentar Bu, saya mau menambahkan juga. Saya mau menambahkan juga dari yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi. Betul sekali. Saya juga Jangan ada. dibahas panjang lebar dulu. Saya udah habis pertanyaan nanti. Saya juga Ntar sabar. Saya juga- Tunggu sabar. saya juga seperti ini menilainya. Kalau saya ini kan lebih kecenderungan saya lebih ke teknologi ya. Betul. Jadi memang ada hal-hal yang kadang terlupakan dari saya. Hmm. POV saya memang hanya dari sisi teknologinya saja nih Pak. Betul. Tapi betul yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana memang pengguna atau sumber daya manusianya ini juga harus terlatih seperti itu. Betul. Termasuk ya seperti Pak Hafid ini, namanya pengusaha kan nggak mau ribet Pak. Betul. Biasanya seperti itu. Tapi hal ini juga harus tetap dipahamkan ketika kita berbicara, ya yang saya tangkap di sini bukan dari sisi layanan perbankannya itu sendiri, Betul. security-nya, tapi terhadap manusianya. Ada dua Betul. security dia. Betul. Mungkin itu Bu Arna. Oke, baik Pak. Berarti tadi sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri. Nah, sekarang saya mungkin meminta gimana tanggapan para pelaku, bukan pelaku ya, para pengguna layanan. Nah, di sini kita terhubung dengan Pak Febri. Bisa dengar suara saya, Pak Febri? Bisa. Oke, Pak Febri. Baik. Ini karena Pak Febri sebagai pengguna layanan di luar pulau ya Pak ya, kan digitalisasi ini kan menggunakan jaringan-jaringan. Jadi di Kabupaten Natuna itu seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Natuna itu terletak di ujung utara Indonesia. Nah, gimana tanggapan Pak Febri terkait solusi-solusi yang disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini? Silahkan Pak Febri. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi Pak Febri. Pagi Pak Febri, sehat. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Febri Adi. Saya tinggal di sebuah pulau di ujung utara Indonesia, yaitu Kabupaten Natuna. Baik. Saya menanggapi sangat-sangat menarik terkait program perbankan digital ini. Tetapi kami yang tinggal di pulau yang dengan transportasinya agak terjangkau, apalagi jaringan internet yang sering gangguan. Nah, mungkin dalam layanan ini kami akan selalu mendapatkan problem dalam artian masalah terkait jaringan. Terus juga masyarakat seperti kami, seandainya untuk melakukan transaksi keuangan itu sendiri, mungkin bingung bagaimana transaksi pembayaran ataupun penarikan. Terus jika ada kesalahan di dalam transaksi tersebut, kemana harus kami menghubungi? Sementara jaringan kami saja pas-pasan. Jadi mungkin akan jadi kendala besar di daerah pulau-pulau seperti yang tempat saya tinggal pada saat ini gitu Bapak. Mungkin Pak Widi atau Pak Andreas bisa menanggapi dulu terkait yang disampaikan oleh Pak Febri tadi. Ya mungkin saya coba menjawab dari pertanyaan Pak Febri tadi ya Pak. Karena ini memang di faktor eksternal ya seperti itu Pak. Karena memang ketersediaan jaringan itu di luar dari kewenangan layanan kami seperti itu Pak. Ini kan ada tanggung jawab tersendiri terhadap bagaimana pemerataan jaringan Pak. Mungkin ini lebih ke pemerintah Pak seperti itu. Tapi tetap jadi catatan juga bagi kami untuk daerah-daerah seperti Bapak ini yang berada jauh dengan akses ya yang stabil ya seperti itu. Karena memang keamanan itu juga
jaringan itu juga bagian dari keamanan, Pak. Jadi ketika yang Bapak sampaikan tadi, Bapak lagi sedang mau melakukan transaksi, tiba-tiba jaringannya terputus. Nah, masalah itu pasti ada seperti itu, Pak. Dan Bapak sampaikan juga tadi, kemana Bapak harus mengadukan atau sementara bank fisik tidak ada. Karena memang tingkat kepercayaan itu lebih tinggi ketika kita bisa bertemu langsung. Contoh seperti Bapak tidak bisa menarik uang di ATM, ketika kantor buka Bapak bisa melapor, itu Bapak lebih merasa aman seperti itu ya Pak? Ketimbang harus menelpon ke customer service, benar ya Pak? Nah, dan menunggu jawaban, apalagi customer service ini memang tidak dirancang untuk menyelesaikan masalah Pak. Customer service itu hanya dirancang untuk mengumpulkan informasi. Tapi nanti ada tim-tim sendiri yang menangani masalah itu terkait dengan teknis. Itu juga menjadi kendala kita mungkin Pak. Salah satunya ketika ini secara masif diberlakukan layanan digital ini, apalagi sampai di satu titik memang semua perbankan itu sudah bertransformasi ke layanan digital tanpa ada penambahan jaringan-jaringan cabang di daerah. Mungkin betul Pak, itu salah satu yang mungkin kedepannya juga itu jadi aspek pertimbangan bagi kami dari pihak bank untuk bagaimana tetap memberikan layanan fisik karena dengan kondisi-kondisi tertentu tadi Pak. Mungkin itu Pak, mungkin ada tambahan dari Pak Andres atau? Silakan Pak, mau ditanggapi? Nah, memang kalau yang tadi pertanyaan Bapak sudah dijawab oleh Pak Widi, sudah sangat baik ya. Artinya memang Bapak sampaikan itu di lapangan. Ini hanyalah sebuah pilihan bagi kita sebagai masyarakat, bagaimana kita memiliki pilihan selain ada bank konvensional, sekarang ada bank digital. Nanti satu momentum jaringan semakin baik, maka penggunaan ini juga akan semakin baik juga, penggunaan bank digital ini juga akan semakin baik di daerah Bapak, khususnya di Natuna. Sebenarnya ada beberapa solusi, misalnya penggunaan Starlink, karena kan Starlink kan basisnya via satelit, tapi ya itu artinya tidak secara pribadi diadakan, kecuali punya kemampuan yang kuat. Dan penggunaan internet itu bukan hanya untuk pribadi, hanya sekedar untuk perbankan saja, tapi kan bisa digunakan untuk banyak hal. Tapi itu menjadi masukan bagi pemerintah ataupun bagi perbankan sendiri, bagaimana mereka juga harus mampu mencapai ke tahap daerah-daerah yang terpencil ataupun terpinggirkan, seperti baik itu di Natuna maupun di daerah-daerah lain, seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, berarti tadi saya menangkap, berarti kalau misalnya seperti yang ditawarkan tadi, kalau untuk bank digital berarti kan mulai dari administrasinya gratis ya, kalau tidak salah tadi yang disampaikan. Terus untuk keuntungan-keuntungan yang didapatkan itu mungkin ada contohnya promo-promo ya Pak ya. Dari untuk pengusaha nih, kira-kira apa nih yang bisa didapatkan oleh pengusaha seperti Pak Hafid dan Pak Febri ini dengan menggunakan layanan digital tersebut? Silakan Pak. Baik, dari sisi manfaat sebenarnya kita sudah banyak memberikan insentif-insentif ya, khususnya ke personal, karena kita menawarkan bunga yang kompetitif untuk yang menabung di bank digital. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena salah satunya kita tidak perlu lagi kantor fisik Bu. Jadi kantor fisik ini kan menguras operasional juga. Terus juga dari sisi marketingnya, kalau dulu harus ada kantor fisik itu ada marketing yang harus dibayar. Nah, dengan bank digital ini, dana-dana operasional itu tadi kita alihkan Bu. Kita berikan insentif-insentif itu terhadap personalnya tadi dengan cara sudah tidak ada biaya untuk transfer seperti itu. Terus juga kita memberikan bunga-bunga yang ya mungkin kalau dibandingkan dengan bank-bank konvensional ini jauh lebih menggiurkan. Nah, ini juga bagian dari strategi bank digital untuk bagaimana masyarakat itu tertarik. Nah,
di sisi pengusaha sendiri, khususnya untuk segmentasi bisnis, kita juga memberikan beberapa kemudahan-kemudahan, Bu, dibandingkan dengan mungkin bank konvensional. Ya, salah satunya itu dengan manajemen QRIS, ya, ini sudah tidak lagi seperti dulu yang betul-betul ini sudah menyatu, terintegrasi dengan sistem, dan biasanya terkait dengan QRIS ini pengusaha itu dibebankan atas MDR. MDR itu biaya layanan ketika Transaksi ya. bukan transaksi itu biasanya tidak dikenakan biaya, tapi ketika pengusaha ini mau withdraw uangnya dari akun tersebut, itu biasanya ada biaya MDR yang dibebankan. Nah, kalau dengan bank digital ini kita gratiskan, Ibu. Mungkin seperti itu kalau dari pengusaha. Jadi makanya ini kadang kalau misalnya kita belanja di merchants yang di bank konvensional seperti itu, yang masih menggunakan edisi, itu kan charge-nya biasanya besar, Ibu. Betul. Nah, dengan layanan kami ini kita potong, kita pangkas biaya-biaya ini, itu juga jadi salah satu daya tarik, Ibu. Kalau itu dari sisi kenapa bank digital ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar daripada bank konvensional. Jadi ya, jangan beranggapan ketika kita memberikan seperti ini kita sedang promosi, tidak. Ini tetap bisa konsisten kita lakukan ketika memang kita tidak lagi butuh operasional besar untuk ketika bank ini konvensional yang ada fisiknya, seperti itu. Maaf sebelumnya Pak, tapi saya tanya dulu. Seperti kita ketahui kalau bank konvensional selama ini kan menerapkan tarif yang lumayan, bisa dibilang lumayan ya per transaksinya. Nah pada saat ada potongan, setahu saya itu kan untuk membayar para karyawan yang berada di BUMN ya, kalau tidak salah. Nah itu kalau misalnya bank digital tidak memanfaatkan potongan-potongan itu, jadi dari mana pemasukan atau misalnya pendapatan orang-orang yang tenaga kerja lah ibaratnya yang pemberi layanan dari Bapak ini. Ya. Nah ini tadi, Bu, ini uniknya ketika semua layanan ini sudah digital. Yang awalnya kalau misalnya bank konvensional itu membutuhkan untuk satu operasional kantor cabang aja sekitar 70 sampai 100 orang. Nah, dengan adanya bank digital ini kan kita hanya dipusatkan, Pak, seperti itu. Kita hanya punya satu kantor pusat yang tidak punya representatif, tidak punya cabang. Jadi anggaplah kami punya karyawan itu sekarang sekitar 200 dan itu bisa mengcover semuanya. Nah, biaya-biaya yang awalnya dibebankan untuk tenaga kerja, dibebankan untuk operasional kantor cabang, nah itulah yang kita berikan untuk pengguna layanan kita itu tadi, Bu. Oke, menarik sekali ya Pak Hafid ya. Ya, benar. Jadi kira-kira Bapak tertarik nggak nih dengan layanan-layanan yang diberikan sama beliau-beliau? Ya, sangat tertarik. Mungkin saya kalau dari ada sedikit pertanyaan nih Pak Widi. Iya, Pak. Tentang bank digital ini, program-programnya apakah sama dengan bank konvensional? Misalnya ada bantuan misalnya kredit usaha rakyat kepada masyarakat atau kredit kepada pengusaha. Kalau memang itu sudah bisa terprogramkan di bank digital, itu saya rasa sangat bermanfaat bagi kami pelaku usaha di daerah terutama. Nah, betul sekali Pak. Karena seperti kita ketahui, kalau bank-bank konvensional itu yang apalagi yang berada di daerah-daerah ya, kalau sepengetahuan saya itu banyak sekali menawarkan promo-promo untuk pelaku usaha seperti bapak kita ini, Pak Hafid dan Pak Febri. Apakah dari bank digital itu apakah ada promo atau yang bisa menguntungkan para pelaku usaha, Pak? Silakan. Ya, baik Pak Afid. Terkait dengan manfaat tadi yang Pak Afid bicarakan tadi, manfaat ke Pak Afid ya. Dari sisi apa, Pak? Kira-kira ini ya. Penguatan usaha permodalan mungkin. Oh iya. Apakah ada programnya? Jadi begini Pak Afid.
Kalau terkait dengan layanan, Pak Apit kan membandingkan nih. Ya, saya tahu juga dari sisi pengusaha pasti mana nih yang lebih ini seperti itu kan. Kalau dari sisi layanannya Pak Apit, itu sebenarnya sama saja terkait dengan modal usaha dan lainnya. Tapi ini Pak Apit diberikan lebih lagi kemudahan. Biasanya Pak Apit harus apply itu datang ke kantor, nanti habis itu harus survei lagi, datang ke rumah dan lain sebagainya. Ini tidak perlu lagi Pak Apit. Ini tidak perlu lagi dilakukan, sehingga Pak Apit hanya melalui aplikasi Pak Apit, apakah itu melalui handphone atau yang terhubung di komputer Pak Apit, itu langsung bisa diajukan seperti itu. Baik. Jadi semuanya itu sudah betul-betul berbasis digital seperti itu Pak Apit. Baik. Oke, menarik sekali ya pemirsa perbincangan kita pada pagi hari ini. Tapi mohon maaf nih para pemateri pagi ini karena kita dibatasi waktu ya pemirsa. Jadi oke, mantap sekali ya berarti pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan tapi kami mohon maaf bapak-bapak karena kita dibatasi oleh waktu. Mungkin pada kesempatan ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwa digital itu memberikan kemudahan, memberikan praktis dan mengikuti perkembangan zaman. Dan tapi perlu kita ingat bahwa teknologi itu bukan cuma alat, tapi bijak dalam menggunakannya adalah kunci. Baiklah, demikian podcast kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke. Nah.